Pak Bom, Aduh. ini yang saya tanya justru begini, itu mah cuma intermezzo aja sebenarnya. Itu yang saya bilang, jangan Intermezzo dikatakan aja, orang. ya udah, memang benar sama. Ayo, kumaha ini anu. Pak Bobo sudah deg-degan aduh kumaha. tentang Mazmur 22. Coba Pak Bom ini kajian teologis. Mazmur 22 coba. Mazmur acan. Mazmur, Pak Bom. Nah, ya. Kayak kue, Mazmur. Lo enggak gantian nih. Mazmur sopo ya, Mazmur 22. Enggak gantian dulu nih Nandar baru nanya lagi. Mazmur berapa? Bukan aku mau belajar di sini teh ngapain mau. Ya enggak apa-apa ditanya, dia sopan kok. Mazmur 22 Pak Bom. Ini mantap ya sopan. Mazmur 22 ayat berapa? Ya, ayat 2. Nih. Habis ini gantian, Pak. Ya. Sebentar. Ngapain udah pasang nyantai. Ya. Mana? Ini kan nubuatan. Alaku mengapa engkau meninggalkan aku? Buka, Pak Bom buka. Kita kaji. Iya. Ini Pak Bom bisa mau nanya nih. Nubuatan. Bukan nubuatan ini. Ini kata siapa ini yang ngomong Pak Bom? Kamu siapa? Pak Bom. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong ini Daud, menubuatan, namanya nubuatan. Daud bernubuat. Oh, ini Daud yang ngomong ya? Ya, Raja Daud. Bernubuat. Dia bernubuat. Dia bernubuat nanti akan ada yang bicara seperti ini lagi. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh iya. Bernubuat. Nubuat itu Pak Bom ya? Ya, nubuatan. Itu Daud bernubuat. Saya kasih lihat nubuatan yang terjadi kepada Yesus. Mau lihat? Saya kasih lihat. Oh iya. Banyak nubuatan itu. Namanya nubuatan mesianik. Ya udah, tanya sekarang. Siapa yang mau tanya ke si Nandar? Sabar. Ya. Biarkan aja. Kata ini. Dia bertanya sopan ya, ntar ya. Teman-teman, Anu ini udah mulai bertanya sopannya nggak apa-apa. Kita kan saya mau lagi belajar. Ya, mantap Anu, silakan. Dan gini Pak Bom, coba ya yang kemarin saya belum jelas Pak Bom tentang naga, ayat naga. Cuman di perikopnya Pak Bom yang di atasnya. Di atasnya, bukan yang di bawahnya itu. Aduh, kapan gilirannya sih nih? Ya, demen sekali sama naga si Anu nih. Ini rada aneh, Pak. Saya tuh rada bingung ini. Ya, si Nandar anak naga. Nandar, nanya atuh nu leuwih alus gitu lah, nu ecek-ecek ditanya. Pak, kenapa sebentar? Kenapa bisa disebut naga, Pak? Naga itu dilambangkan iblis. Ya, kenapa nggak disebut iblis di sininya? Ya, istilahnya tuh ular tua karena dia pemimpin. Contoh, kalau si Anu marah sama anak kamu, contoh ya, Anu kalau marah sama anak kamu sudah bandel sekali, kelakuannya sudah kepala batu. Anu kalau emosi panggil anak kamu apa? Pasti bilang setan loh, pasti kan? Iya kan? Anu? Iya. Anu? Iya. Paham ya? Maksudnya kita melambangkan naga itu bahwa supaya itu bahasanya namanya anthropomorphis. Dalam bahasa Alkitabiah itu dibilang anthropomorphis dalam bahasa yang supaya dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Alkitab itu diterjemahkan supaya lebih detail. Nah, maksudnya supaya bisa tahu. Kalau kita bilang namanya ini nanti kurang gitu. Jadi supaya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biar kita tahu itu berarti jahat. Bukan naga sebenarnya, istilahnya dibilang Lucifer, ya. Iya. Paham ya? Kenapa ditulisnya naga, Pak? Ganti aja tuh, pakai apa gitu? Iya bisa. Kalau di Alkitab kan Indonesia kan udah naga, tapi kalau di bahasa Inggris kan lain. Dia bukan dragon ya Pak ini ya, Pak Jeki ya. Kalau di bahasa aslinya beast, Pak. Ya, beast. Ya kenapa nggak disebut beast aja, Pak? Jadi kan kalau naga itu kan terkesan kayak film anak-anak gitu. Iya, apa
Apa hak kamu Nandar suruh nuker-nuker? Bukan, saya nanya kenapa nggak ditulis sesuai aslinya? Udah. Nggak perlu. Ya udah, nanti saya jawab. Gini, kalau saya tulis kalau dari LAI mau tulis Doraemon kan lucu, betul nggak? Betul nggak? Iya Pak Bom, lucu mana nyulis naga sama bis atau iblis kan gitu? dalam bahasa lain. Iblis tua atau gitu. Kita ini kan orang Indonesia. Contoh aja saya mau tanya sama kamu. Di kitab kamu itu kan ada Sakaria. Sakaria itu sebenarnya siapa Sakaria? Pak Bom jangan kemana-mana, saya nanya itu. Enggak, saya cuma mau tanya. Sakaria itu apa siapa Sakaria? Ya nggak tahu Pak Bom. Nah, udah. Ya itu aja, nanya itu aja, jangan melenceng kemana-mana. Ya udah, itu aja jawaban saya. Andai kata kalau naga saya kasih nama unyil atau saya kasih nama kepompong kan jadi lucu, makanya dikasih tulis artikel naga. Iya. Biar orang tahu bahwa itu adalah neneknya ular. Nah, tidak mungkin ditaruh situ ular, pasti ditulis naga karena dia lebih berkuasa daripada ular. Contohnya gitu. Antropomorfisnya itu dalam bahasa. Itu ya. Oh iya. Ya. Kalau dikasih nama cepot ya, Pak Anu, kalau kasih nama cepot, bingung nanti orang. Iya. Satu lagi aja ya, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Boleh. Gini Pak, gini. 20 naon. Oh boleh naon gini. Saya lihat ya orang Yahudi, orang Muslim itu pada hafal kitabnya Pak, pada hafal kitabnya satu ayat, mah orang Islam sampai. Terus saya ingin tahu apakah orang Kristen ada yang hafal satu ayat aja Pak? Apa? Hafal kitabnya gitu. Apa? Kitab Bible. Ayat ya apalah. Ada yang hafal satu ayat aja. Eta di sini aja di room ini, di room ini ada yang hafal. Bapak kami satu ayat. Bentar Pak. Hah? Dua bapak kami itu kan satu ayat. Dua bapak kami kan satu. Enggak, contoh satu ini satu ayat gitu. Ada yang hafal nggak? Saya 100 ayat. Kamu gimana sih kok satu ya, ayat? Coba baca. Saya pingin ini lah. Baca yang pendek aja. Yohanes ayat 13 aja. Ada yang hafal nggak? Berapa? Yohanes 13. Jangan baca, Pak. Ditalat atuh. Satu perikop satu ayat atau satu pasal. Satu perikop atau satu pasal. Satu ayat sedikit Pak. Enggak, pertanyaan. Ini pertanyaan enggak ini bodoh. Udah nanti saya jawab. Udah nanti saya jawab. Itu pertanyaan gini ya. Oh, berarti ada yang hafal ya? Udah hafal. Udah nanti saya. Teman-teman diam. Ini dia pancing lagi ya. Sebentar. Saya kasih batik kutu dia dulu. Jawabannya gampang. Ingat ya, bahwa kita orang Kristen doa Bapa kami itu doa wajib, bukan menghafal ya. Jangan nanti termakan dengan ayat ini. Kalian hafal kitab Al-Quran kalian ya? Gimana Pak Bang? Ya. Kalian hafal kitab Al-Quran kalian ya? Anak saya juga sampai sampai berapa lama hafal? Itu siapa yang suruh hafal? Siapa yang suruh menghafal? Keinginan sendiri, Pak Bom. Oke. Kita belajar tiap hari dibaca, dihafalin. Jadi gini, Pak Bom. Jadi gini. Saya belum bicara. Ayat Tuhannya terjaga gitu. Udah, itu perintah manusia bukan yang suruh hafal. Perintah manusia kan? Ya toh? Terus suruh sholat berapa kali itu aturan toh? Itu enggak? Pak Bom mau nanya. Kenapa Pak Bom? Sabar. Jangan dulu. Sholata. Pak Bom artinya sholat apa itu? Sabar. Sudah, dengar dulu. Kau sabar. Kamu bilang, kenapa kami orang Kristen tidak mau menghafal, mau baca ayat? Bukan karena banyak. Karena sudah ada firman Tuhan yang mengatakan jelas, cuma doa Bapa kami, kita harus berdoa. Itu wajib, doa Bapa kami. Tidak perlu membahas ayat-ayat Alkitab, satu pasal, satu ayat. Kenapa? Seperti kalian, ini sudah dinubuatkan dari Nabi Yesaya. Saya baca ya. Nih, baca ya. Tak ini, Pak Bom ada yang apa ini enggak? Ada yang apa? Supaya kamu paham kenapa orang Kristen tidak perlu hafal Alkitab. Nih, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya,
dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi jangan dihafalkan anu. Haleluya. Haleluya. Nggak boleh dihafalkan anu. Kalau dihafalkan nanti sama aja percuma. Tuhan tidak perlu Elohim Abraham, Ishak dan Yakub tidak perlu kau hafal-hafal. Yang penting hati. Ya Tuhan, hari ini ampuni dosa. Ampun. Bukan, Tuhan tunjukkan saya jalan yang lurus. Saya tidak tahu jalan lurus ke bengkok. Iya, Pak Bom. Sudah ya? Jadi gini, iya. Ya, udah. Selesai ya, jawabanmu sepantai ya. Oke. Kenapa kamu tanya bilang sholat? Kenapa? Ya, kenapa kamu bilang sholat? Itu nama ininya, nama akunnya di channelnya Solata, Pak. Cuman suka sholat gitu gimana? Solata BM2. Nah, mana kan Ujang, dipanggil enggak Ujang? Ujang, nah nama ada. Oh, gitu. Kirain suka sholat, kayak orang Muslim, kayak orang Yahudi. Solata, pemuda Toraja. Iya. Pak Bom, saya nanyanya yang ringan-ringan aja ya. Pak Bom, saya nanyanya yang Ya udah, sekarang sih. Kalau yang berat suka rame, Pak Bom. Kalau nanya yang berat suka rame. Saya nanya dari tadi nungguin lo. Lanjut Pak, tanya Surah dia. Maryam ayat 41 Pak Bom. Surat Maryam? Surat 3 ayat 41 Pak Bom. Oke, surat 3. Tanya aja ya, jangan paksa dia ya, kasihan dia. Ayat 41 ya? Ya. Eta anunya normal anu? Udah normal. Jangan menghina si Anu, nanti Yesus marah. Apalagi si Pulan banyak Pulan. Di diskusi banyak. Oke. Zakaria berkata, wahai Tuanku, beri aku satu tanda kehamilan istriku. Allah berfirman, tandanya bagiku adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu pedang dan pagi hari. Turun satu Pak ke bawah. Iya, oke. 42-nya. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan. Di semesta alam ini. Sudah. Nah. Apa? Nah, pertanyaan saya gini. Halo. Sudah. Ya, dan saya nanya atau saya malah kurang ngerti. Ini kenapa terjemahannya dirubah ya? Gimana? Kenapa ini nggak jelas gimana? Gini. Terjemahannya berubah. Ini kan ya, harusnya di ayat 2 itu dan ketika gini, mesti jelaskan. Gini, bener ini. Bener, dor ini. Apa? Coba, kenapa? Ya, kenapa terjemahannya berubah? Ya salah, ya ada. Kembali lagi ke originalnya. Nah, coba kamu yang baca. Iya, coba. Kalau ini terjemahannya salah, balikan lagi ke originalnya, ada aslinya. Nah, ketika malaikat berkata, kan tulisannya begitu. Kan pakai tanda kurung Jibril. Itu Arabnya nggak ada Jibril itu. Intinya malaikat itu Jibril aja. Mereka mengenal malaikat itu hanya Jibril. Intinya apa? Kan, itu kan nggak ada Jibril. Intinya apa ini? Intinya apa ini? Coba kasih itu di mana pos aja, mana pos. Sebenarnya ini tulisannya ini sebenarnya harusnya ini tulisannya para malaikat, bukan malaikat doang. Oh, harusnya. Seharusnya. Coba saya kasih lihatnya. Kemana? Itu kan berubah itu. Iya, justru gini, mesti jelasin Pak Sang Gugat gini ya.
Ini jawaban saya lah, mungkin saya salah. Jadi gini, kami itu kalau ada terjemahan yang salah, yang bingung gimana, balik lagi ke original tag-nya. Jadi selesai semua urusannya. Pasti kalau terjemahan kan bisa salah. Tapi kami itu punya original tag-nya. Kayak tadi saya tanya naga, kan bingung. Nggak ada original tag-nya. Coba Pak Bom, lihat di WA saya Pak Bom. Tidak bisa itu kirim di link kah? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Itu harusnya tulisannya, dan ingatlah ketika para malaikat berkata. Kemenak ada nggak di link? Kemenak. Coba ya, saya cari dulu. Iya. Nanya ke Pak Anu boleh nggak nih? Boleh. Pak Anu. Boleh, sebentar, Pak, boleh, Pak. Pak Wahyu. Siap. Ini Ya. yang nonton kan hampir 1.500. Coba tolong sampaikan teman-teman, tolong like kah? Teman-teman tolong like. Teman-teman, ini di channel ini, channel edukasi, channel gembira, channel sukacita. Jangan lupa like, share, and di link subscribe. Loh, lagi iklan nih. Oh iya. Iya, ulangi ya Pak Bom ya. Gimana ini nggak jelas ya. Iya. Coba teman-teman tolong like ya. Penonton ada 1.400 lebih. Tolong like supaya kita bisa tahu berapa penonton yang dari Kristen. Bagaimana kasih pendapat biar kita bahas tentang Alkitab terus atau bagaimana, atau ajak teman-teman kita berdialog. Silakan teman-teman. Tolong like ya. Ya, teman-teman, tolong like channel ini untuk kita bisa lebih mengedukasi. Kalau memang Anda suka, mohon beri like ya, supaya kita bisa lebih eksis lagi untuk menyampaikan diskusi-diskusi yang lebih baik lagi. Belum sampai 700 ini, baru 600 lebih aja nih. Ayo teman-teman, jangan ragu-ragu, gunakan jempolmu itu. Langsung meningkat 800 Pak Bom. Ya, Kang Anu. Ya, boleh. Iya, tanya. Buka dulu, Pak. Kang Anu, sunatnya? Disunat dong, orang Yahudi disunat, orang Muslim disunat, yang tidak sunat, orang Kristen. Oh, kayak gitu. Kang Anu, nanti kalau di Padang Mahsyar itu masih tetap sunat apa enggak tuh? Ya tahu tuh, tanya ke channel Muslim tuh, tahu itu mah. Aduh, berarti sunat nggak ada artinya dong kalau sekarang. Baru 900 lebih ya? Kalau lebih mendalam tanya. Belum sampai 1.000. Muslim tuh pada berarti teman-teman Muslim banyak nonton juga ini ya, sekitar 500-an ya. Kalau Kristen belum sampai 1.000. Enggak, kita mau lihat penonton Kristen ini berapa. Kadang Muslim juga mereka like ya. Kita mau lihat. Pecinta sholat BM2 ini. Gitu kan. Relax aja. Biar relax lah saya nanya. Sebentar Anu sabar. Coba teman-teman tolong like ya supaya kita bisa lihat ya. Di sini penonton hampir 1.500. Nah, coba kita mulai like sampai 1.000 enggak supaya kita bisa tahu teman-teman ini ya. Ya, sudah mulai stream. Boleh tanya Pak Bom, mana si Nandar? Saya punya belum kelar. Saya nanya ya. Oh, belum. Silakan lanjut. Kalau nggak bisa jawab ya di karungin. Jangan atuh, nanti tidak punya teman Kang Anu, repot. Ayat berapa ya? Bagaimana ayat bisa 42. mengenal Yesus dengan baik, mengenal si Anu dan Nandar juga nggak bisa. Gimana Al-Quran 3 ayat 42. Iya, Nandar atau siapa? Nggak usah ngimbul. Enggak Nandar ini Pak. Ini Nandar. Udah nggak usah jadi jangan jadi setan lah Nandar. Kang Nandar, serius Kang Nandar nih? Ketahuan kemarin. Udah ketahuan kemarin Pak. Nandar sama Anu dinaikin dua-duanya nggak. Pak,
Pak Wahyu kemarin dia diskusi sama saya, dinaikin Nandar, si Anu hilang, naik Anu Nandar hilang, disuruh nongol dua-duanya nggak bisa Pak. Soalnya anunya cuma satu. Anunya cuma satu. Sudah itu, Nandar. Udah ini si Nandar, bukan si Anu, ini Nandar gebleguk. Udah Nandar. Tuh kan, beneran. Malaikatnya lebih dari satu, para malaikat. Apa ini Pak? Saya selesaikan dulu kan penggugatnya gimana ini? Juga jelas Ini yang tadi kan ayatnya itu malaikatnya satu, malaikat Jibril. Ya. Yang ini sekarang para malaikat. Ya. Ya kan? Oke. Yang benar terjemahannya mana? Ya jawab gini, lihat tuh aslinya. Kami itu umat sekarang kan lu yang baca aslinya. Yang benar yang mana? Ada itu baca. Original teksnya apa? Yang benar yang mana? Terjemahannya salah. Beda dengan kita baca. Ini kemenak loh. Ini kemenak tuh. Yang benar yang mana? Bingung ya. Ini kemenak loh. Ini kemenak. Ini kemenak loh. Ya, kemenak manusia bisa salah, Pak Bom. Itu gimana Jadi yang benar yang mana? Iya, original tag-nya. Iya, lu yang baca. Yang benar yang mana? Itu di atas bahasa Arabnya lu yang baca. Itu yang benar yang mana? Ya, baca dulu salah nafsir. Karena kumah. Tapi itu yang benar yang aslinya. Cuman saya bacanya nih. Tadi naga benar atau salah? Itu tadi naga. Yang benar malaikat Jibril atau para malaikat? Ya lihat aslinya itu. Ya udah lihat aslinya tuh baca. Iya justru. Itu malaikat atau para malaikat? Tuh lihat tuh. Jadi kalau mengandalkan terjemahan bisa salah. Kata Tuhan jadi tuannya salah. Ya, sekarang lu baca. Ya sekarang lu baca itu yang benar apa? Malaikat atau para malaikat? Kayaknya dia nggak paham itu Pak. Ya itu mah saya yang mau menjelaskan itulah. Jadi ini mah. Saya yang nanya. Saya nanya kan kamu harus jelasin. Original tag-nya. Gitu. Ya iya, sekarang tuh ada original teksnya Arabnya tuh. Salah menerjemahkan. Jadi gini intinya kita sekarang lu terjemahin. Tadi kan lu bilang ikutin original teks. Tadi kan bilangnya ikutin original teks. Nah itu original teksnya ada tuh Arabnya tuh. Yang bener apa? Ada itu yang benernya itu. Iya apa malaikat atau para malaikat? Si Anu nggak bisa baca Al-Quran berarti pasang penggugat. Nggak bisa baca Al-Quran dia, nggak ngerti. Bisa, sebenarnya tidak mau saja. Dia tahu Pak, dia tahu itu Nandar itu dia mau kosong. Jadi gini, Pak Justru ini saya menjelaskan ke kita ya teman-teman ya. Sok yang benar, para malaikat atau malaikat? Salah. Iya udah sekarang yang benar yang mana? Jadi melenceng. Para malaikat atau malaikat? Di sini kelihatan si Nandar Beleguk ini kalau bahas Alkitab dia pinter, bukunya sendiri dia kagak ngerti. Itu aja Pak. Goblok. Setuju. Ada di sana jelas tuh. Ada jelas masa sih saya jelasin ini mah aduh. Jelasin dong. Lihat baca wa idza qalatimul malaikata. Itu jelas. Itu bahasanya bahasa aslinya itu. Ya. Itu bahasa aslinya itu. Iya, para malaikat atau malaikat. Ya itu tadi saya baca bahasa aslinya itu. Iya, jawabannya malaikat atau para malaikat. Saya tahu salah. Tanyain ke Jum itu. Udah ngaku. Jawaban saya udah selesai. Udah ngaku. Udah 2 menit. Dia beleguk, Pak. Pak Bom, sekarang giliran saya Pak penggugat. Saya Pak. Udah Pak penggugat, udah. Ya, penggugat, udah ngaku kalah dia. Ya udah, sudah kalah. Udah dikarungin Pak, sakot 1 kali. Tolong buka share screen saya Pak. Ya. Nandar, ini mau nanya nih, kenapa kok si Jibril suka niup-niup kemaluannya Maryam nih, Farjaha nih. Sudah yakin Pak Lidara mau ke sini nih, melanjutkan tuh. Coba Nandar, saya mau tahu nih.
kalau di sana ada ayat-ayat yang kurang ini, original tag-nya Pak, tanya ke Ini ahlinya. original tag, Nandar Iya, beleguk di tanya ke atas ahlinya. original tag. Takut Ini kalau ada dirapakan atau wamar ya salah, bab gitu. nata imaralati asanat farjaha. Iya, apa salahnya itu? Apa Ya, salahnya? itu kan farjaha kan kemaluan. Ngapain si ini si Mana Jibril kemaluannya Nyok? mana? Ya nggak Ini apa-apa, emang farjaha apa? Farjaha menyebutkan apa artinya? kemaluan sesuatu Farjaha apa? yang tidak boleh gitu. Nandar, farjaha kamu kalau membahas Yesus kawin kamu hebat. Sekarang ini farjaha apa, Bang? Ini jelas, Pak, kalau ada terjemahan yang salah atau gimana. Ini bukan tanyain perterjemahan, ke ini ahlinya, bahasa ahli tafsir. Arabnya. Ini Tuh, Pak farjaha Wali Shihab, apa? ahli tafsir. Farjaha apa? Jadi Asnahanat apa farjaha. artinya? Justru saya Nandar. tuh, justru saya mah kalau soal Ashanat farjaha ini Al-Quran udah jelas, apa? Pak, udah clear lah itu mah. Nandar, Ahli Nandar, ada banyak. Nandar ashanat Justru saya teh, farjaha ini apa? justru saya teh Farjaha apa? ini di Bible banyak-banyak yang ayat-ayat Ya yang membingungkan, Pak. farjaha ini apa, Gitu. Nandar? Farjaha Nandar apa, Pak? Fair dong, Nandar, dibahas tuh fair. Farjaha ini apa, Nandar? Farjaha. Farjaha tuh vagina, apa tete, apa perut, apa tuh? Coba. Farjaha apa? Gini Pak, Pak siapa itu Pak Lidara ya. Contoh saya Iya. dulu kan membahas ayat-ayat porno dalam Iya, Bible ya. farjaha itu apa? Farjaha itu apa, Nandar? Nandar farjaha Nandar farjaha farjaha itu apa, Nandar? Farjaha itu apa, Nandar? Pak Lidara, Anda mah jangankan mengenal Yesus farjaha farjaha itu apa? Makanya panggil ustadzmu. Farjaha mana? Farjaha apa? Tanya ke ustadz tuh. Farjaha itu jum muslim banyak tuh. Farjaha Kok nggak berani jawab sih, Nandar? Saya jelaskan dong. nggak mau akan belajar muslim, bahkan pada Nandar farjaha. Si Biring punya mic bikin baik dulu ya. Iya, Pak. Pak Bom, saya nggak mau bahas Al-Quran. Nandar farjaha apa, Nandar? Ya nggak tahu. Farjaha apa, Nandar? Kok kamu tahu Yesus kawin? Jujur Yesus atuh, nikah, kamu tahu? Farjaha apa, Nandar? Bisa dibaca langsung, Pak, itu. Iya, ini juga bisa dibaca langsung. Ini juga bisa dibaca langsung. Farjaha. Ya udah, apa masalahnya? Apa, Nandar? Farjaha. Apa farjaha? Farjaha itu apa? Ya, alat kemaluan apa? Nggak boleh gitu. Iya, farjaha apa itu? Bukan alat kemaluan. Rahim. Iya, itu apa? Boleh gitu. Vagina ya? Vagina apa rahim? Terus ngapain? Ya, tahu itu si bahasanya apa rahim tuh? Rahim. Kok si Jibril iseng bener niup rahimnya Maryam untuk apa? Tanyain ke malaikat Jibril, tanyain yang saya. Nah, makanya saya tanya, kamu kan pengikut malaikat Jibril. Saya tanya ke kamu. Yesus, pengikut Nabi Muhammad. Kamu. Iya, kamu kan pengikut Jibril, Nandar. Coba jelasin dong ini. Nandar, coba jelasin. Nandar, coba jelasin, Nandar. Tolong, Nandar. Yang pinter. Gini aja, Pak. Gini Nandar, pertanyaan saya ulang. Nandar, saya ulang. Saya ulang lagi, Nandar. Nandar, saya ulang lagi. Saya ulangin lagi. Ngapain Jibril iseng bener niup rahimnya Maryam? Untuk apa? Berarti mungkin gini ya, Pak Lidara. Pertanyaannya di sini terjemahannya salah maksudnya, Pak ya. Karena kan kalau farjaha itu harusnya kan terjemahannya kelamin wanita ya. Di sini rahim kan gitu. Maka vagina. Oh, vagina ya. Berarti ini terjemahannya harusnya dan kami meniup ke dalam vaginanya, harusnya begitu ya. Iya, betul. Harusnya begitu. Makanya saya tanya, kenapa itu si Jibril kok iseng benar niupin vaginanya Maryam, untuk apa? Gitu loh. Iya, apakah harus ditiup ya? Nggak bisa ditransfer gitu atau? Kalau yang kayak balon. Kalau balon ya balon paling darah. Ya, kalau balon kan ditiup, kita ngerti. Makanya saya tanya nih sama si Nandar. Gimana nih, Anu? Nandar ahli bener nih, sampai Yesus aja kawin dia ngerti kok.
Mau nanya lagi kalau bahas kitab, kamu jawab dulu, nanti dijawab lagi. Kalau bahas kitab orang dia pinter, bahas kitabnya sendiri dia beleguk. Iya, coba kenapa iseng tuh, Nandar? Kenapa dia iseng bener? Kenapa dia Nandar itu iseng bener? Jibril nggak ada kerjaan, Jibril. Nandar. sama nggak ada kerjaan. Itu persoalan kedua. Persoalan pertama, kenapa Al-Qur'an baik Kemenak maupun yang ini itu tidak bisa tidak memberikan terjemahan yang aslinya gitu loh, Nandar. Kenapa harus diganti gitu? Apakah merasa kurang pantas kah? Atau gimana? Pak Jeki, saya cuma tanya kenapa itu Nandar dengan si baik Jibril diartikan dipahami dengan bahasa Indonesia. Nandar, saya cuma tanya kenapa Jibril iseng itu, Jibril nggak ada kerjaan lagi. Jibril nggak ada tugas lagi. Jibril nggak ada tugas lagi. Nandar, Jibril nggak ada tugas lagi. Nandar, Jibril nggak ada tugas lagi. Ya, Nandar. Enggak, saya mau tanya, dia harus jawab, Pak. Enggak, dia harus jawab. Enggak bisa. Kita sudah jawab pertanyaannya dia. Iya, sudah jawab. Enggak bisa, Nandar, sudah jangan, Nandar. Yang bikin malu, Nandar. Jangan bikin malu kamu. Jangan otakmu didudukin. Kamu udah ganti nama. Kemarin kita coba kamu padam. Kemarin teman-teman kita udah ketahuan ya. Pertama, Anu ini pakai nama Anu. Terus dia berkata bahwa Bom punya siaran itu tidak akan naik viewernya kalau saya tidak masuk. Nah, itu kata-kata Nandar, itu pertama. Dan kedua saya pancing Nandar masuk, langsung Anu turun, Nandar ada. Nandar tidak ada, Anu ada. Setelah kita undang dua-duanya nggak bisa, Pak. Nggak ada, dua-duanya hilang. Nggak bisa. Jadi ini gini Nandar ya, mau kosong kalau bukan Nandar. Pak Bom, saya minta waktu Pak Bom. Pak Bom, saya minta waktu supaya dia jawab. Coba Nandar, saya tanya sekali lagi baik-baik Nandar. Kenapa Jibril itu iseng bener niup-niup vaginanya Maryam? Nggak ada tugas lain dia selain niup-niup vaginanya Maryam. Coba Nandar jawab. Korelasi dengan saya apa? Hubungan korelasinya kan kamu imani ini, Nandar. Iya, aneh saya mah. Saya di sini mau nanya tentang Bible, nanya tentang Jibril. Tanya aja Jibril gitu. Ngapain nanya ke saya? Iya, ini Tuhanmu bukan ini dari Tuhanmu bukan. Atau yang nanya gimana? Nandar. Bentar, kamu kan tadi tanya naga, kan kami nggak bilang kamu tanya aja sama naga, kan nggak gitu, kita jelasin. Gitu. Jadi tunjukin lah Nandar, kamu punya otak. Tadi naga itu Nandar, disebut originalnya apa? Nandar, kamu naga gitu Pak. Nandar, kamu tunjukin. Nandar, kamu buktiin, kamu punya otak, bukan didudukin, Nandar. Nandar, kamu buktiin kamu punya otak bukan didudukin. Nandar, kamu buktikan kamu punya otak bukan didudukin. Kenapa kamu takut bahasa originalnya ini? Contoh gini. Nandar, kenapa? Contohnya begini, Nandar. Contohnya begini, kenapa Jibril itu iseng bener? Nandar, kenapa Jibril iseng banget niup vaginanya Maryam? Ada tugas lain. Iya kah? Nandar tidak mau. Iya, Pak. Iya, Pak Bombo. Terjemahan aslinya begitu. Kenapa? Ya ini kenapa teos gitu? Saya Nandar, ini politik sekali ya. Nandar kalau pakai nama Anu, sebentar Pak. Tuhan jadi Tuhan kan gitu. Jadi Nandar, Yesus jadi Tuhan. Nandar ini dia sudah punya komitmen ya. Kalau Nandar kalau jadi pakai nama Anu pura-pura bego. Tapi kalau jadi Nandar pura-pura gila. Pura-pura gila dia pura-pura gila Pak. Turunin aja Pak kalau gitu Pak. Itu namanya masa kayak gitu sih Nandar tadi nanya ke Pak Wahyu udah siap ya toh dijabain. Itu namanya ini Pak, itu indikasi psikopat Pak. Iya, sama junjungannya. Sama junjungannya begitu Pak Samu. Iya, maunya kan jawab aja, nggak usah malu. Kita udah tua semua di sini kan gitu.
Dia ngomongin Theos, kenapa enggak ini, kenapa enggak itu. Ini jawabnya Farjaha, kenapa enggak ditulis sebenarnya gitu. Nandar, kenapa? Dijawab Pak Bom kan udah jelas arti naga itu apa, kan itu ini malah nggak disebut si ular tua, kan bikin malu ya Pak Lidara. Dia ngomong original tag, original tag. Itu Farjahanya kok nggak dikembalikan ke original tag? Iya, maklum Pak Jeki. Pak Jeki, maklum Pak Jeki, otaknya didudukin setiap hari Pak Jeki. Dia juga otaknya sambil buang kotoran, otaknya maklum lah, Nandar otaknya. Otaknya itulah untuk buang kotoran, bukan untuk mikir Pak, otaknya. Jadi dia nggak akan bisa jawab, Pak Jeki dan kawan-kawan di room, dia nggak akan bisa jawab karena dia pura-pura gila, dia pura-pura gila, dia tidak bisa jawab bahwa Jibrilnya itu iseng bener niup-niup vaginanya Maryam. Kok kayaknya takut banget ya, takut banget mau jawab gitu loh. Takut Pak. Kebongkar, banyak yang murtad. Parjaha apa salahnya? Banyak yang murtad. Tapi naga itu apa? Coba jelaskan yang benar, Pak. Ya Parjahat originalnya. Pertanyaan saya ngapain? Teman-teman semua yang baru nonton ya, teman-teman semua baru nonton ya. Ya, selama sholat BM 2 ya, sudah ada 18 orang yang dibaptis gara-gara Nandar. Bikin sampai hari ini 2 orang sudah dibaptis ya. Iya, amin, puji Tuhan. Betul. Teman-teman yang di nonton ya, di luar negeri. Haleluya. Hari Minggu 2 orang sudah dibaptis. Yang satunya nama Thomas, satu Matius. Ya Thomas dan Matius. Haleluya. Iya Nandar. Nandar kapan? Ini Nandar, kapan Pak Bom baptis kamu Nandar? Pak Bom, ini takut neraka saya teh. Masuk dibaptis teh, takut masuk neraka. Pak Bom, Pak, udah kalau gitu saya nanya Pak Jeki aja deh, kalau si Nandar nggak ada. Pak Bom, anggap aja dia setan. Enggak, kenapa ya iseng? Saya juga nanya sama di room nih, di chat yang Islam, yang Muslim. Coba jawab dong, bantuin si Nandar, karena Nandar otaknya didudukin terus sih. Kenapa ya dia itu, Jibril kok iseng bener niup-niup itu ya, niup vaginanya Maryam. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk apa itu? Yang saya tanya itu. Saya jawab. Nggak ada kerjaan. Saya jawab ya. Mungkin dikirain itu kali balon. Mungkin dari Pak Leon Peter ya. Pak Leon Peter kan dokter. Apakah itu salah satu terapi mungkin Pak Leon? Iya Pak Leon. Saya mau tanya tuh, ada nggak pasien Bapak yang niup-niup kemaluan terus dia hamil gitu loh? Kemaluannya ditiup gitu. Coba. Itu kalau Pak Leon yang tiup pasti dibilang dokter cabul tuh. Ya, pasti dokter cabul itu. Itu kalau masalah cabul-cabul ada banyak masalah. Aduh, itu perilaku menyimpang itu. Jadi Pak Leon dokter, Pak Leon. Jadi kesimpulannya tapi itu tapi ini Jibril loh Pak Leon. Jadi kesimpulannya berarti si Jibril ini ya Pak Leon ya. Dia nggak ada kerjaan. Ada kerjaan, sakit jiwa berarti ya. Masa? Berarti dia otak kotor Jibrilnya ya. Pak, katanya kan ditiupkan dengan roh Allah ya, roh Allah ya. Kok harus lewat Jibril ya? Ya makanya dititipin Jibril. Ya makanya begini Pak Morata. Berarti rohnya dititipin. Dibawa pakai kantong. Iya sebenarnya si Anu yang harus jawab gitu kan. Pakai kantong plastik. Ditiupin. Dia nggak bisa jawab. Dia pura-pura gila. Entah Farjahanya berdebu gitu, jadi ditiup-tiup gitu. Mungkin. Hati-hati loh, jangan dibiasakan menggunakan DID itu namanya, kalau namanya DID itu dissociative identity disorder, kepribadian ganda. Nanti kamu jadi beneran loh, iya menyimpang loh. Iya betul. Setuju Pak Dokter. Jangan dibiasakan. Jadi Jibril itu suka menyimpang ya Pak Leon Peter. Dengan benar apa yang Pak Leon Peter.
Leon Peter, berarti itu kegiatan seksual yang menyimpang ya, suka tiup-tiup. Iya, ngapain ditiup-tiup? Memang berarti otaknya, otaknya itu. Pak Leon, lilin kali mau dipadam, lilin. Iya. Emangnya lilin ditiup, emang balon kali ditiup. Pak, tapi menyembah Yesus apa? Pak Leon, Yesus apa? Iya, Pak Wahyu Ilahi. Iya. Saya juga dengar kalau orang pedofil itu juga salah satunya suka main-mainin gituan juga ya, Pak? Iya, itu menyimpang, Pak, pedofil. Suka sama pedofilia, Pak. Sarua dong. Pedofil pastor itu pada menyimpang tuh, ramai di berita. Dan sekarang Pak Wahyu, saya jelasin, Pak. Kalau sekarang itu kalau pedofil, kalau hidup sekarang udah dikebiri, Pak. Pasti itu. Hukumnya kebiri. Iya. Oh, sudah ada itu ya, ketok palu, Pak. Ada undang-undangnya, Pak, ada. Waduh, sudah ketok palu. Kalau dia hidup zaman sekarang wajib dikebiri itu, Pak. Ada beberapa negara yang sudah pakai. Iya, dan memang Pak Leon sudah dipakai. Di Indonesia juga dipakai. Ya, disuntik. Cuma masih disuntik kalau mati yang metode baru bukan dikebiri, bukan suntik ya, disuntik. Kebiri, jadi dia langsung mati dia aja. Mati. Mati. Bulungnya mati. Iya. Mati lemes ya. Leon. Kalau orang itu ya si pedofil masih hidup sampai sekarang itu pasti disuntik atau dikebiri, Pak. Beberapa negara udah disuntik sekarang, Pak, udah nggak dikebiri lagi. Untunglah udah mati. Mati burungnya. Saya juga mau tanya nih Pak Leon ya, mumpung ada. Nah, sebenarnya kalau misalnya potensi pedofil itu sebenarnya terjadi karena apa ya? Pergaulan atau kehidupan atau apa kira-kira? Atau memang udah menyimpang aja dari sananya? Atau kira-kira apa yang bisa membentuk? Kurang pedofil ini. Iya, kira-kira gimana, Pak? Dari medis aja lah, daripada ngaper-bobot kayak gini, kita debat yuk. Dari sisi ada yang mulai panas, Pak. Ada yang mulai panas. Santai. Dari psikologis itu siapa yang berani? Pak Leon, kalau sisi psikologis gimana itu, Pak? Kalau dia jadi pedofil itu penyakit atau kejiwaan atau karena dia bergaul atau karena dia bergaul dia jadi pedofil tuh, Pak Leon. Atau kalau pedofil ini kelainan perilaku seks ya, tetapi dasarnya dari hyperseks dulu. Hyperseks ya. Jadi dia tidak ingin memiliki atau mencapai kepuasan yang memang dia belum temukan gitu. Oke. Hyperseks maksudnya gimana, Pak? Cari sensasi baru, berkelana. Nah, kurang lebih begitu berarti ya. Iya, jadi jarang anak umur berapa tuh, Pak? Kira-kira yang namanya anak kecil tuh usia berapa sampai berapa, Pak? Kalau menurut kedokteran atau medis sih yang disebut belum mengalami menstruasi itu. Tapi kalau secara umum ya 6 tahun masih anak-anak, Pak. 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun masih anak-anak, Pak. Masih belum bisa. Kalau undang-undang itu 6 sampai 13, Pak. Iya, kalau undang-undang saya tahu 6 sampai 13 tahun itu masih anak-anak. Belum kalau undang-undang di bawah 18 tahun, Pak Jeki, kalau undang-undang itu. 17. Belum pantas dimasukin oleh kelamin laki-laki itu. Karena itu bisa karena bisa mengganggu kejiwaan ya, psikis gitu. Biar ini aja kita pantas ya. Pak Leon Peter yang saya baca nih, Pak Leon ya, saya baca berita-berita anak kecil umur 6 tahun sampai 9 tahun itu yang dipedofil itu, satu, dia trauma. Kedua, dia besarnya bisa gila. Ketiga, dia bisa bunuh diri. Itu loh yang saya baca buat kejiwaannya. Betul. Memang kejiwaannya bakal tergoncang hebat sekali, melebihi seorang wanita yang dimadu lah gitu ya, sama. Yang diduakan juga terguncang juga.
terguncang juga. Ngeri sekali ya, ngeri sekali ya, ngeri ya, ngeri ya. Dan ini anak-anak pedofil ini dia bisa diam sampai bertahun-tahun tuh kalau mengalami trauma, nggak mau ngomong dia Re. Kasihan. Seumur hidup Pak Leon. Mau nanya Pak Leon. Pak Leon. Iya. Mau nanya dong. Itu kalau ada orang yang ngelihat anak bayi itu terangsang tuh gimana Pak Leon? Itu sakit jiwanya, sakit jiwa apa namanya itu? Hah? Iya, itu pedofil, itu sakit jiwa. Itu udah gila itu Pak. Bukan bayi anak kecil loh, bayi. Gila itu. Iya. Iya. Itu udah kejiwaan itu Pak. Waduh, parah dong. Kejiwaan itu, kasihan itu. Kasihan harus. Berarti jadi Pak Leon, kalau berarti kalau anak kecil masih main boneka, terus kemudian dimasuki kemaluannya dengan rudalnya, bagaimana itu Pak ya? Saya nggak bisa bayang itu bisa sobek, itu bisa hancur ya. Kasihan, bukan masalah vaginanya aja Pak Rai, tapi mental sama jiwanya ini seumur hidup dia. Seumur hidup lukanya itu. Bukannya 2, 3, 4, 5 tahun atau dewasa hilang, enggak, seumur hidup itu lukanya. Oh, kasihan ya. Duh, ampun tobat, kasihan nih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ada ya. Halo Pak Bum, Pak Lidara luar biasa, Pak Bum. Masa Tuhan Yesus gimana sih? Merdeka ya. Ayo sok atuh nanya lagi. Saya idolanya nih saya. Aduh. Tuh Pak sejarah mau nanya sama si Nandar nih. Silakan Pak, silakan lanjut. Kalau ini Nandar. Bukan ini Nandar, kami sudah cek. Ini bukan si Nandar ini, si Nandar. Oke. Terima kasih Pak Bowo. Saya bertanya sedikit saja sama Pak Sianu. Anu apa lahir dari Islam Kak? No. Ya. Privasi atau itu mah privasi. Oke. Lahir dari Farjah Pak. Yang penting. Tunggu, ada saya penting bertanya sama Nandar. Nandar, apakah tanda-tanda Nandar bahwa Nandar dalam agama itu apa tandanya di tubuh kalian hari-hari kalau bersujud? Apa tanda-tandanya di tubuh Nandar? Bisa dia jawab? Boleh? Boleh. Iya. Ya. Gini, kami jangan itu, salah ya. Sebentar. Kami itu wajib sholat 5 hari sekali, Pak. Kan kalau orang Yahudi itu 3 kali sehari. Orang 5 hari sekali. Lebih berat lagi. 5 hari sekali. Sebentar. 5 hari sekali. Oke, saya sudah paham itu. 5 kali atau 3 kali. Ada, Pak. Orang Yahudi juga ada tata cara ibadahnya seperti apa. Iya, betul, saya yakin. Salah satunya sujud itu. Ada bacaan dari sujud di sana gitu. Begini Nandar. Saya paham. Itu ria juga nggak boleh juga Pak itu. Oke, sudah ya. Saya sudah paham bahwa Pak. Sebentar. Paham. Sebentar Pak sejarah. Teman-teman perhatikan kan? Yang ketiga, kenapa sampai kita sudah bawa ini Nandar? Karena apa? Nandar itu kan kalau bicara ini ngerocos terus kan, betul Pak Lidara? Yang ngerocos terus kan? Betul. Dia udah Nandar 1000%. 1000%. Cuma bedanya begini, kalau Nandar dia halus-halusin Pak suaranya. Kalau ini dia pura-pura gila. Ya. Oke. Tapi gila beneran tuh. Ya. Saya sudah paham bahwa Nandar hari-hari 5 kali sehari pas sujud. Nah, saya bertanya. Terus bukan sujud aja, Pak. Sebentar, bukan sujud aja. Ada beberapa ini. Bukan sujud aja. Semuanya sudah paham saya. Ya, nah, saya bertanya. Sholat orang Oke. Saya bertanya. Sholatnya begini, nanti saya jawab sama Nandar bagaimana kami nanti kebahagiaan kami. Iya, orang Kristen Bapak. Saya bertanya dulu begini. Masa joget-joget. Perhatikan. Dia kasih waktu tuh bicara terus tuh. Dengar dulu. Lakukan. Sekarang Nandar rajin sholat 5 kali 1 hari. Nah, sekarang saya bertanya, apa tandanya di tubuh atau di wajah Nandar setiap hari berdoa bersujud, apa tandanya di tubuh?
Saya bertanya itu. Nanti kalau dalam Kristen kami, boleh saya bertanya apa jasa jauh nanti? Apa tandanya di tubuh kalian? Tanya apa? Nggak ngerti saya Pak. Iya, begini. Nggak ada tanda-tandanya. Gini Pak, gini sebentar ya, bentar. Jadi kami itu Pak kalau beribadah begini itu, ya, jadi nggak perlu tandanya begini ya. Orang Pak, kan jadi kita connect langsung dengan Tuhan, dengan Allah. Langsung aja. Berarti Nandar menipu ya kau. Menipu kau ya. Menipu apa? Menipu apa? Pak Bombom boleh buka surah Al-Fatih ayat 29? Boleh? Pasal berapa? Pasal berapa? Al-Fatih pasal 29. Ini berbohong Nandar ini. Nandar connect. Al-Fatih ayat 29. Connecting. Kalau saya di Kristen Pak, masa berdoa? Al-Fatih itu pasal berapa? 1 ya? Gimana? Iya. Al-Fatih ayat 29. Iya, nomor 29. Surah berapa? Al-Fatih surah berapa? Surah 1 ayat 29 lah. Coba. Ayat 29 tidak ada. Cuma sampai 7 saja. Surah 1 itu Al-Fatihah, Pak. Surah 1 itu Al-Fatihah, Pak. Tulis saja Pak Bumbo Al-Fatih. Ini akan saya bacakan. Surah 48. Ini bentar saya bacakan. QS 48, Pak. QS 48 ayat 29. Saya apa? Saya bacain ya. Enggak, buka aja Pak Bom. Buka, enggak usah Pak, buka. Kalau dia baca dia bohong, Pak. Tipu. Buka aja, Pak. Buka aja, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada Pak Mordecai. Saya mau tanya Pak Mordecai. Ada orang yang minta ditunjukin jalan terus ya, tapi dia nggak nyampe-nya di got, itu bagaimana maksudnya Pak? Orang. Sudah apa itu? Sudah ada layar. Ini. Saya baca ya. Nanti orang mabuk yang tersesat. Oke. Begini ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya sudah mabuk tersesat hanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kami melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah. Ya begini ya, Nandar tengok ya, dan keridaannya pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud ya bercahaya. Tengok ya, benih yang mengeluarkan tunas, kemudian tunas itu makin kuat lalu menjadi besar, dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Oke Nandar, saya bertanya sekarang Nandar, ini kan sudah jelas ya, ada tanda di wajah ya. Coba Pak Bumbo biar tahu nada apa yang terjadi, tanda-tanda sujud kalau rajin. Coba buka tuh HR Al-Bahaki. HR Al-Bahaki 3700. Di situ ada namanya apa tanda-tandanya? Al-Bahaki. HR Al-Bahaki. Pembuka. Iya, hanya riwayat maksudnya. Jadi meratur itu harus ahli semua kitab. Di kemana-mana ini Pak Bum fokus. Iya, biar tahu Nandar apa yang terjadi kalau orang-orang sujud itu di dalam Islam. Biar tahu namanya apa tandanya, ya. Kan itulah namanya tertanda di macam di dahi di hidap, di lutut. Al-Bahaki berapa? Al-Bahaki 3700.
Nandar ini menipu. Sebetulnya macam apa kalau memang mereka itu ada tanda-tanda seperti biji-biji di kepala hitam macam itulah. Nanti kita baca lah macam mana. Kan Nandar tadi berbohong dia. Berbohong. Iya, bohong. Emang dia tukang tipu. Pak Bom, saya colong share screen saya, Pak. Soalnya si Nandar ini suka bawa-bawa buku Barbara Tering ya. Sekarang saya bawa bukunya Christian Prince. Barbara Tering supaya kita menikah sana. Iya, makanya kita adu sama ini, kita adu sama buku ini. Pak Lidara, kenapa pada marah Yesus menikah? Ini. Masalahnya apa? Pak Bom, tolong Pak, Kan di share. biasa. Di share screen Pak. Iya kok. Biar kita bahas ini. Kita bahas ini Pak. Biasa. Itu. Allah khairum makrim. Nah, kita bahas nih Pak ya. Bagaimana seorang jadi seorang Tuhan sebagai penipu. Ya, ini kita bahas. Kita adu bukunya dia. Yang Barbara Tering sama buku ini. Jangan takut dong Nandar. Jangan takut dong Nandar. Kita adu nih bukunya Barbara Tering sama ini. Begini Pak Lidara di situ dia mengatakan di situ di hadis itu bahwa Muhammad membenci kalau ada tanda di hidat itu karena sama Muhammad dia rajin sujud tapi tanda di hidat tak ada. Makanya dia benci orang yang itu. Iya, betul Pak. Ini nama aslinya Muhammad ya, yang di chat room catat baik-baik, Katem. Namanya Katem ini artinya susu basi. Ya, susu yang sudah basi, Katem. Ya. Ini kita buka lagi. Jadi dia buka kitab Barbara Tering, kita buka bukunya si Christian Prince, kita adu Pak ya. Ya, nih kita buka. Panas, cacing udah kepanasan, naga panas, naga udah kebakar. Naga tuh gimana naga? Nih Pak, naga. Jadi kita baca nih, nah di sini nih Pak ya, baca nih. Jadi si Christian Prince mengatakan gini, ketika saya masih kecil di sekolah saya disebut-sebut oleh guru muslim di dalam kelas, yaitu semua yang bukan muslim itu najis. Guru itu pun langsung mengambil ayat Al-Quran untuk membuktikan ucapannya bahwa semua orang Yahudi adalah babi dan kera. Ya, di sini itu ya. Nah, masa babi dan kera? Iya. Babi dan kera? Iya, Pak. Nanda. Bisa kasih tunjuk Kak, babi dan kera siapa jadi babi dan kera? Nah, ini baca Pak. Ya, jadi kita bongkar si Nandar ini, Barbara Teringnya sama kita adu sama Christian Prince. Menang mana? Kata Barbara ini Pak, menikah katanya Pak. Ini Pak ya. Di sini jadi kera dan babi, padahal berarti orang Kristen juga. Berarti penipu. Coba. Pak Bom, berarti yang ngomong ini adalah penipu Pak, karena nggak pernah ada orang Yahudi jadi kera dan babi, bener nggak Pak Bom? Iya. Ya, oke kita lanjut ya. Ini. Ya, ada hidup dalam suatu budaya seperti itu, Anda hanya punya satu dari dua pilihan. Pak Bom, menjadi bagian dari mereka atau pergi mencari kebenaran. Siapa di dunia ini yang percaya jika dikutuk oleh Allah lalu jadi kera dan babi? Karena mereka kaum Yahudi pergi memancing di hari Sabat. Kisah ini membuat saya bertanya-tanya. Ya, apakah Quran itu isinya betul atau bohong? Sungguh tidak masuk akal bahwa kaum muslim percaya bahwa Allah itu adil. Berarti katanya Christian Prince, termasuk si Nandar ini otaknya didudukin terus Pak. Jadi pembuangan juga dia otaknya. Jadi pembuangan dari dalam perutnya dia melalui otaknya. Kalau ia mengutuk seseorang jadi babi atau kera hanya karena ia sedang memberi makan anaknya di hari Sabat atau Sabtu, terlebih lagi setelah membaca tafsiran dari kisah yang menyatakan bahwa Allah membuat ikan-ikan menghilang selama seminggu, muncul hanya pada hari Sabat. Tentu ini artinya Allah membuat kaum Yahudi tersiksa kelaparan,
sambil menghukum mereka karena mereka berjuang memberi makan anak mereka, sesuatu yang bertentangan dengan QS Al-Maidah 5 ayat 3. Ya, di sini dikatakan diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, bla 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 bla. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin membuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, mengapa Allah, nah ini bukunya, mengapa Allah tidak melaknat pembunuh, pemerkosa, pencuri menjadi babi dan kera? Kok malah mereka yang memancing di hari Sabat, yang memberi makan anaknya yang dijadiin ke babi dan kera? Inilah makanya kalau percaya seperti ini berarti otaknya diduduki setiap hari. Hal-hal itulah yang membuat saya memutuskan untuk mempelajari Islam. Semua tuduhan Muslim atas kepercayaan saya sebagai orang Kristen, saya bekerja keras membaca semua yang bisa saya baca untuk mempelajari dan memperkaya pengetahuan saya tentang Islam. Setelah lulus dari SMA, saya belajar hukum Islam, sesuatu yang membuat saya memiliki kualifikasi sebagai hakim atau pengacara di sebuah naga. Jangan kepanasan, diam, di mute dulu Pak Bom. Naga udah kepanasan. Atau pengacara di sebuah negara Islam. Kenyataannya gelar yang saya dapat tidak saja membuat memahami Islam, tetapi hal-hal itu juga adalah suatu perjuangan keras bertahun-tahun melakukan riset tentang buku-buku Islam. Ya, buku Allah Khairul Makrin. Khairul Makrin ini ya artinya dalam bahasa Arab ini penipu terunggul di dunia dan akhirat. Ya, ini buku Allah Khairul Makrin. Khairul Makrin artinya penipu yang terkemuka di dunia dan akhirat. Ini adalah kedua volumenya. Dan juga buku-buku karangan saya ke depannya bisa mendapatkan jawaban sebenarnya dari pertanyaan yang ada di benak mereka yang bodoh-bodoh ini, di luar pakewuh politik yang ada. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32, Christian Prince. Ya, nah di sini kita baca ya, wa makaru wa makarallah walahu khairul makrin. Khairul makrin ini penipu, ini rajanya penipu. Ini Khairul Makrin ini rajanya penipu dunia dan akhirat. Dan mereka menipu, dan Allah menipu balik, dan Allah lah penipu terbaik. QS Ali Imran 3 ayat 54. Alkitab berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7. Perumpamaan pohon dan buahnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Buku ini hadir dalam 2 volume. Volume 1 berisi tentang hal-hal yang Anda harus tahu tentang Islam. Volume kedua berfokus tentang keajaiban dalam Quran dan sains dalam kajian. Allah Khairul Makrin volume 1. Ya, ini firman Allah. Mampus Nanda dia itu, udah mampus ya, Nanda. Mampus kan? Nah, kalau dibacain mampus dia. Tapi kalau dia bacain buku yang lain dia bahagia. Udah mampus dia, udah. Udah ya Nanda ya. Ya, selesai sudah. Selesai dia. Mati. Nandar, apa pendapatmu Nandar? Udah jangan pura-pura bodoh. Nandar. Kita adu dengan Barbara Tering yang dia bangga-banggakan. Khatem itu susu basi. Namanya susu basi artinya.
Iya Pak Lidara, itulah Pak saya Bom, sampaikan. Pak Bom, ada unek-unek di saya, Pak Bom, benar ini serius, Pak Bom. Silakan. Masalah bartering atau apa, saya ingin tahu kenapa orang Kristen nggak mau Yesus menikah, kenapa? Pak Bom, izin juga saya, Pak Bom, izin saya bukanya bukunya Salman Rushdie juga ada Pak, saya buka Pak nanti Pak. Kenapa? Saya tanya ini teologis nih, kenapa orang Kristen nggak mau Yesus menikah? Jadi kalau ada yang nyebutin Yesus menikah pada marah gitu, kenapa? Saya jawab secara dalil, Pak Bom. Oke, saya tanya. Menurut kamu Yesus menikah di ayat berapa? Bukan masalah menikah atau tidaknya. Kenapa kalau menikah itu pada marah? Kan Yesus kan Tuhan, ngapain dia mau menikah? Ya kalau ngomong gitu, kenapa Yesus makan ayam goreng, Pak? Begini Pak, makan ayam goreng. Saya jawab Nandar ya, pendek sekali Nandar. Kau bilang tadi Yesus, kenapa marah kalian kalau dibilang Yesus itu tak mau menikah? Begini Nandar. Iya, Yesus itu dalam bahasannya lah. Begini, tenang dulu, santailah dulu. Begini Nandar, bagi kami Yesus itu adalah Bapa kami. Tak mungkin dia kawinkan anak dia. Kalau memang betul di Allah kalian mau menikahi anaknya, silakan. Tapi kalau bagi kami Yesus itu tak mau, karena dia Tuhan. Contoh Nandar, ada anak Nandar boleh nikah? Hah? Saya tanya kau, boleh kau nikahkan anak kau? Kan Tuhan itu anak-anak dia, man, tak mungkin. Kau ini bapak pakai logika sedikit, ya? Bukan gini. Kan Yesus manusia, bukan Pak? Iya sebagai manusia, tetapi dia sebagai roh. Dia adalah Allah sendiri. Tak mungkin dia nikahi anaknya sendiri. Tapi kalau Nandar mau nikahi anak-anakmu, silakan dalam agamamu. Nah, begitu. Gini, kalau Tuhan kan tak mungkin seperti itu. Lain kali perkataan Allahmu di situ. Memang nyata perkataan Allahmu di situ. Cukur kemaluan 40 hari. Kan perkataan Allahmu sendiri. Masa dia bagi tahu sama anaknya begitu? Nandar pernah bagi tahu sama anakmu begitu? Gini Pak, sebenarnya ini saya agak kan pikiran bodoh kau ini. Saya membingungkan juga ya. Kan Yesus itu orang Yahudi, kan? Yesus orang Yahudi. Iya. Benar nggak? Yesus orang Yahudi. Iya, kan? Ya. Orang Yahudi itu, Pak. Raja damai, Allah sendiri. Umur 30 tahun sudah menikah, Pak. Iya, karena dia Allah itu. Mungkin pasti orang Yahudi kalau menikah, berarti kalau begini Pak, biar aja Pak, biar Pak saya sama dia dulu Pak. Pak Bom tolong buka share screen saya Pak. Kan Yesus orang Yahudi ada buku lagi nih. Ada buku lagi nih. Ini mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an itu berbeda semua dan bertentangan. Ini yang nulis kaumnya sendiri. Besar. Ya sebentar, sabar Pak Bom. Pak Bom juga jangan ikut itu dong, marah-marah. Nandar kepanasan. Sebentar. Yang hampir 1.600 tolong di like ya, supaya kita bisa tahu teman-teman ya. Tolong like di channelnya Pak Bom, tolong like ya. Like, supaya kita bisa tahu penonton berapa. Dari 1.000 hampir 1.600 ini. Nih Pak Bom. Tolong di like ya. Bom, jangan sebut banyak-banyak, Aditya marah. Nih Pak Bom, analisis perbedaan nih perbedaan. Tolong di like ya teman-teman, supaya kita bisa tahu pecinta sholat HBM2 berapa ini. Iya, perbedaan kiraat dalam ayat wuduk dan relevansi dengan ini. Ini yang menulis Muhammad Nazir Kadir ya. Ini buku-bukunya. Wah, buku saya harus saya bongkar nih yang ribuan ini. Untuk membongkar otaknya si Nandar. Ya, jadi biar dia paham ya. Nah, di sini ya. Di sini dikatakan ya Nandar, di sini ulamamu sendiri berantem ya. Pandangan ulama yang perbedaan kiraat, ini kiraat-kiraat para sarjana Islam berselisih pendapat pada kalimah. Sama ada dibaca dengan nazab dan kafat seperti mana yang disebut oleh Al-Zakamsari.
tafsirnya bla bla bla, baca sendiri. Saya capek untuk membaca pertanyaannya kepada Nandar. Ya, Al-Qur'anmu banyak perbedaan. Katanya Allahmu sendiri, ya, jika dalam Al-Qur'an itu ada perbedaan, niscaya itu bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Silakan Nandar. Oke. Nandar mampus ya. Oke, Mas Ade bertanya, biar saya jemput teman-teman yang lain yang ini. Saya masih mau buka lagi Pak, buku saya masih banyak ini Pak. Sudah sabar. Oke teman-teman, siapa tahu dari si bawah Nandar ini sudah apa ya? Silakan teman-teman yang dari bawah sampai mau gabung silakan. Ya kasih lagi ya. Yang non ini kita diskusi ya, santai aja. Yang mau bilang Yesus apa Tuhan Yesus manusia ini sudah hari ini khotbah ya. Terus saya judul hari ini, topik hari ini Matius 11 ayat 29. Nandar, saya mau tanya Nandar. Mutnya.